Homeschooling You. Kali ini kami ingin podcast seru-seruan bareng Hadi Ali Samsul yang jelas. Ini apa? Temanya adalah KIMA, kiamat. Tentang kiamat. Itu luas banget. Kiamat itu tentang apa? Tentang tanda-tanda kiamat. Apa tentang Dajjal? Di antara tanda-tandanya kan Dajjal datang. Terus di 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Allahul Kafi, Rabbul Kafi. Bukan gitu. Ada surat Al-Kahfi yang harus dibaca. Itu 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Terus dan itu bahkan kalau Dajjal ini selain Yajuj dan Majuj tentang Dajjal ya, bahkan Dajjal itu bisa mempengaruhi orang lain supaya mengikuti langkah-langkah dia menjadi kafir. Jadi bahkan di kisahnya itu ada orang yang beriman merasa kuat, gagah, menantang ke Dajjal. Bahkan ketika ketemu Dajjal langsung tertunduk, langsung mengikuti. Makanya harus bersembunyi, benar-benar bersembunyi, harus ngapal surat Al-Kahfi sampai bersembunyi sehingga bisa selamat. Mau sembunyi di mana, Bu? Ya sembunyi di mana saja terserah. Tapi intinya kalau selain bersembunyi membaca surat Al-Kahfi ayat 10 ayat sama 10 ayat terakhir. Sehingga ketika kita bersembunyi membaca itu terus kita selamatnya terhindar dari Dajjal gitu. Gampang, Bi. Gitu. Emang benar tapi nggak bisa menghindar dari yang melacur. Iya nggak bisa kecuali tinggal di Gunung Tur kata ustadz itu, karena nanti di sekitar Gunung Tur itu dilindungi sama Allah sehingga itu nanti umatnya sehingga umat Islam yang di bawah pimpinan memerangi Dajjal dan itu Yajuj dan Majuj itu umat Islam sama Nabi Isa. Nah itu kan Dajjal mati sama Nabi Isa. Ditembak. Iya dikejar-kejar ketika buka masjid itu Dajjal kaget, ada Nabi Isa, langsung lari kan dikejar Nabi Isa. Muter-muter akhirnya ketemulah di situ nanti saking ketakutannya lari akhirnya terkejar oleh Nabi Isa. Akhirnya dengan tombaknya, kena tombaknya, akhirnya dia mati. Dajjal meleleh. Setelah mati yaitu akhirnya Imam apa cerita? Mati tentang Majuj. Oh ya udah. Jangan, udah ceritain, Bi. Ayo udah. Singkat cerita, setelah kiamat kan semua sudah mati semua. Umat Islam dihabiskan dengan angin yang sejuk, akhirnya pada meninggal semua. Setelah itu tanda-tanda besar kiamat besar, ada matahari terbit dari barat. Kalau itu sudah nggak bisa, kita nggak boleh, kalau bertobat sudah nggak diterima. Jadi kalau ketika dari barat matahari terbit, terus orang-orang itu kaget, ya tadinya kan sudah ketika dipimpin oleh Imam Mahdi sama Nabi Isa, itu kan semua masuk Islam. Tapi berjalannya waktu orang jadi jahat kembali, jadi kafir lagi. Ada yang masih Islam, nanti Allah wafatkan dengan angin yang sejuk. Sisa orang yang kafir. Lanjut akhirat apa? Dah fokus. Duduk sini. Duduk sini, sayang.
setelah kiamat nanti tuh di akhirat tuh. Keren. Nanti kan tanda-tanda besar itu ada 11, coba tanda-tanda kiamat. Matahari terbit di barat. Nanti apa? Allah hancurkan ininya. Tiup sangkakala. 1, 2. Tiup sangkakala yang pertama itu hancur semua di bumi. Karena nanti di alam semesta itu kan ada banyak planet-planet tuh bertabrakan, hancur. Gunung-gunung berterbangan kayak kertas berterbangan gitu. Hancur. Iya seperti itu. Ngeri kalau orang-orang, kalau sudah kiamat itu kan tinggal orang kafir aja. Itu ngeri. Bahkan orang yang saking ketakutnya, orang yang hamil bisa melahirkan. Saking takutnya itu. Dan suami itu tuh nggak ingat dengan istri karena ngeri gitu. Orang Islam sudah nggak ada waktu itu kan, sudah diwafatkan dengan angin yang sejuk. Kalau orang kafir? Itu masih sama orang kafir. Orang kafir masih hidup. Iya, yang sisa itu orang kafir doang. Orang muslim, orang Islam itu sudah wafat semua. Pada ke surga. Jadi ketika ada angin sejuk itu langsung wafat. Nah, sejuk wafat. Tapi kalau orang kafir enggak, belum. Belum. Yang alami kiamat langsung, yang mengerikan itu cuma orang kafir. Tabrak. Berbenturan planet Pluto dengan bumi, Venus, Merkurius, itu padahal nggak ada seujung kukunya. Itu ukurannya, karena kalau pengen lihat di Google, lihat cara melihat alam semesta, coba nanti ini bumi gede terus di atasnya nanti ada Itu. ada apa nih? Ada Beneran kayak lingkaran. yang galaksi ya. Itu terdiri dari beberapa planet tuh. Di zoom lagi tempat kecil, matahari yang harusnya gede kecil, ternyata ada yang paling besar. Yang bentuknya ya seperti planet yang gitu bulat itu. Nggak ada apa-apanya kita di bumi itu. Paling tinggal yang terbang gitu. Kecil, nggak ada apa-apanya kita itu. Makanya kita nggak boleh sombong. Karena kita nggak punya kekuatan apapun. Sama Allah tinggal dihancurin gampang. Dur. Iya, makanya orang-orang itu berketakutan, orang-orang kafir itu ketika kiamat. Mengerikan sekali. Orang yang menghamil aja bisa bayi keluar sendiri, belum. Nah, itu terus nanti kan kalau setelah kiamat kan pada mati semua ya. Orang-orang kafir. Nanti orang-orang Islam pun juga sama wafat. Terus di akhiratnya nanti gimana? Tapi ingat, makanya ketika sama saudara itu harus berbaikan, harus rukun. Kalau punya salah minta maaf. Itu nanti di akhirat nanti saudara-saudara itu saling menuntut. Kata Rasul, di situ terjadi orang yang sifat nanti muflis. Tanya apa? Ayo muflis apa ayo? Tahu nggak muflis? Rugi. Tahu? Kenapa orang itu muflis rugi? Kenapa? Muflis tahu rugi? Bukan jualan. Jadi misalkan nih, Di akhirat Abi ngasih contoh siapa nih? Abi aja ya, nggak apa-apa ya, contoh doang. Nggak apa-apa ya, contoh doang. Abi aja ya, Abi aja deh. jangan Bi, Dennis Bi. Jangan dong. Ya udah. Contoh ABC aja ya. Ini keluarga ABC ya misalnya. Si A itu melakukan pendoliman kepada saudaranya di BC. ABC melakukan berbuat dolim kepada BC. Terus dia berbuat dolim ke yang lain juga. Senangnya menggunjing.
Situ iya benar, berhibah namanya, menggunjing. Apalagi mengadu domba, memfitnah. Jadi si A sini si B ngelakukan ini nih, padahal dia nggak ngelakuin. Ngomong ke saya gini, berarti memfitnah si ini. Itu kan kejahatan yang luar biasa, perbuatan dosa yang jelek. Nah, terus nanti di akhirat, nanti semua pada nuntut, ya Allah, si A itu dulu pernah memfitnah saya. Saya minta pahalanya dia, saya minta pertanggungjawaban dia. Akhirnya si A yang punya pahala, yang tadinya banyak, bawa dari dunia membawa pahala yang banyak, pahalanya dikasih. Ya udah, berarti kamu berbuat salah, berbuat dosa. Ini pihak pahala si A dikasih. Nanti si B, ya Allah, si C, ya Allah, si D, ya Allah, sampai Z itu nuntut semua. Si A itu telah menzolimi saya. Dia telah memfitnah saya. Dia telah memfitnah saya. Dia telah mengadu domba saya. Saya minta atas pertanggungjawabannya. Akhirnya pahala-pahalanya dikasihkan semua ke orang lain. Sampai habis pahalanya. Tinggal dosa-dosanya. Masih ada kluk. Ada yang datang, Gosi datang. Ya Allah, itu si A berbuat dolim ke saya juga. Sehingga saya bertengkar dengan yang lain itu. Saya minta pertanggungjawaban si A. Terus Allah ngasih, lah si A sudah nggak punya pahala, mau nggak dikasih apa? Berarti ya udah, dosa-dosamu dikasihin ke dia. Akhirnya orang yang dari dunia membawa pahala banyak, terus pahalanya tadi dikasihkan ke orang lain kan? Habis, betul? Setelah habis nggak punya pahala, dikasih apa? Dikasih ditambahi dosa. Akhirnya dosa itu lebih berat. Akhirnya masukkan ke neraka. Itu namanya orang muflis, orang yang rugi. Muflis kamu ya. Jangan diikutin ya. Ngapain? Oke bro, jangan diikutin. Bro, oke bro. Lagian siapa juga yang bikin mufusin? Iya, jangan nakal. Misalkan si Habil nakal, saya minta pertanggungjawabannya gitu. Jangan nakal ke temennya. Kalau berbuat salah, minta maaf. Tuh, kan. Harus berani minta maaf. Mengambil hak orang lain. Caranya boleh. Atau misalkan Habil mengambil hak orang lain, itu nanti dimintai pertanggungjawaban juga, itu dituntut. Jangan dikira nggak bisa. Allah kan maha melihat, tahu apa yang kamu kerjakan. Ini kan malaikat siapa? Raqib atid. Itu mencatat kebaikan dan keburukan, dicatat setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap detik. Ya, itu melakukan kejahatan dicatat, itu melakukan kebaikan dicatat, gitu. Jadi Allah itu maha melihat. Tuh, yang ditugasi itu malaikat Raqib sama Atid, nyatat perbuatan jahat dan perbuatan kebaikan, gitu. Makanya Fatih, Habil, Gosi, jangan berbuat jahat ke orang lain. Kalau memiliki kesalahan, minta maaf. Gosi, saya minta maaf ya, karena saya bersalah kepada kamu. Saya dulu pernah menggunjing kamu, pernah memfitnah kamu, pengadu domba kamu. Minta maaf. Lah nanti kalau Gosinya memaafkan berarti sudah selesai. Oh maaf ya Pus, tadi tinggal kamu Maaf ya Pus, kamu tak tendang-tendang gitu. Maaf nih. Udah minta maaf, tapi dia masa nggak bisa ngomong. Pegang lurus. Maaf yo. Yang lain belum tuh. Masih pada utang. Itu ya. Jadi kalau Fatih, Habil, Gosi kalau berbuat salah gimana? Kalau berbuat salah gimana? Mancing. Ya minta maaf lah. Minta maaf, betul. Terus ada dua syaratnya. Satu, minta maaf, dimaafin sama orang lain itu. Terus apa?
Tobat. Tidak diulangi. Bertobat itu ciri khasnya menyesal. Berjanji tidak diulangi. Terus melakukan perbuatan baik sebagai pengganti perbuatan jahatnya. Itu. Apa, Bos? Mau tanya? Abyu ngantuk. Tanya apa? Oke, demikian tadi ya teman-teman. Semoga kita semua tidak muflis yang mulai dari pahalanya banyak banget. Saat di akhirat nggak masuk surga, malah masuk neraka karena pahalanya sudah habis. Dosanya bertambah. Matanya mana sih nih? Ini. Enggak ada. Demikian tadi ya teman-teman. Satu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa to create, comment, and listen. See you in the next podcast. Nuwun dan wassalamualaikum. Bye. Selamat malam. Tidur.